Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di kajian duha dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada hari yang berbahagia ini dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan, insyaallah kita akan membahas tentang alam akhirat, yaitu suatu fase, suatu perjalanan kehidupan manusia yang akan dilalui setelah seluruh makhluk semuanya meninggal. Ini adalah salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh seorang muslim, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung di dalamnya iman kepada hari akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang kita kenal dengan hadis Jibril, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang beberapa hal, di antaranya bertanya tentang iman. Faqala ya Muhammad akhbirni anil iman. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah, ini adalah salah satu ayat dan hadis tentang hari akhir. Karena itu wajib bagi kita untuk mengimani hari akhir ini. Dan sesungguhnya setiap manusia dari kita pasti akan menghadapi 5 tahapan kehidupan. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak ada sebelum kita diciptakan, kemudian berada dalam kandungan, kemudian berada di alam dunia, yaitu di sini yang kita sekarang berada padanya. Kemudian sesudah itu memasuki alam barzakh atau alam kubur, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Dan hari akhir ini adalah tahapan kehidupan manusia. Ikhwati fillah, keimanan kepada hari akhir ini mencakup beberapa tahapan atau fase yang harus dilalui di dalamnya. Yang pertama adalah beriman kepada hari berbangkit atau yaumul ba'ats. Kemudian hari di mana ketika dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Lalu hari penimbang seluruh amalan dan pembukaan catatan amalan. Kemudian hari perhitungan, lalu al-haud, kemudian setelah itu melewati sirat, dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah beberapa tahapan yang tadi disebutkan insyaallah akan kita bahas. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa meningkatkan akan keimanan kita tentang hari akhirat nanti. Yang pertama adalah hari berbangkit. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil dengan tiupan pertama atau yang disebut dengan nafkhatul faza',
yaitu tiupan yang mengejutkan, ya. Kemudian setelah itu tiupan kedua yaitu nafkhatus sa'iq, ya, yaitu tiupan yang mematikan. Maka seluruh makhluk yang ada di dunia ini mati. Seluruh makhluk tidak terkecuali di dunia ini akan mati karena mendengar tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Bahkan malaikat Israfil sendiri pun ikut mati. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israil. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil agar meniup sangkakala yang ketiga, yaitu nafkhatul ba'ts, tiupan sangkakala yang ketiga. Maka setelah ditiup yang ketiga ini, ya, bangkitlah seluruh manusia, seluruh makhluk. Yang mana sebelumnya ketika tiupan yang kedua ini, yaitu nafkhatul sa'iq, hancur seluruh alam semesta. Bumi hancur, langit digulung dan terbelah, gunung-gunung pun diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peredaran alam semesta bukan lagi berada pada garis edarnya, keluar masing-masing dari garis edarnya, sehingga saling bertuburkan satu dengan yang lainnya dan terjadilah kehancuran. Sistem alam semesta kala itu pun berubah, ya, sehingga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang bukan bumi sekarang, dengan dunia yang bukan dunia sekarang. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan neraka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah seluruh manusia berbangkit, lalu mereka akan berkumpul di padang mahsyar, yaitu suatu tempat yang luas dan datar yang disebutkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat dunia atau tanah tempat manusia berkumpul, yaitu bahwa dunia kala itu datar, ya, tidak ada tempat yang tinggi, tidak pula tempatnya yang datar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Thaha ayat 107, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah, tempat yang tinggi. Artinya pada kala itu manusia akan tampak sama, berkumpul di suatu tanah, suatu lapang yang rata, ya, yang mana dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusyarun nasu yaumal kiamati ala ardin baydo afro kakursotin naqiyin laisa fiha ma'lamun di ahadin. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di tanah yang putih mengkilap bagai kepingan sumsum, tidak ada tanda pun, tidak ada tanda apapun padanya yang bisa dikenali oleh seseorang. Ini adalah suatu kondisi ketika manusia semuanya berkumpul, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bahkan binatang pun dibangkitkan kala itu, dikumpulkan di sana. Di tengah terik matahari, ya, yang jaraknya adalah 1 mil dari kita. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu, bahwa dikumpulkan kala itu manusia di bawah sinar matahari yang jaraknya 1 mil, yang mana dekatnya 1 mil yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menjadikan manusia menjadi hancur, ya, karena tubuh manusia kala itu berbeda dengan yang sekarang. Struktur tubuh yang ada berbeda dengan struktur tubuh yang sekarang ada. Kala itu manusia lebih kuat dan lebih tebal kulitnya daripada yang sekarang ada, atau yang sekarang ada di bumi ini.
Lalu kemudian juga ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar itu, kondisi mereka satu dengan lainnya berbeda. Ada yang mereka digiring dengan berjalan kaki. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum mulaqullahi hufatan, uratan, musyatan gurla." Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki dan belum dikhitan. Mendengar hadis ini Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kami satu sama lain saling memandang aurat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Ya, bahwa sesungguhnya pada hari ini manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Itu. Setiap manusia pada hari di Yaumul Mahsyar ini tidak lagi sempat memikirkan hal tersebut. Ya. Lebih jelasnya dalam Quran surat Abasa ayat 33 sampai 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Dan apabila datang suara yang memekakan kedua telinga pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ikhwati fillah, urusan pada hari itu sangat menyibukkan sehingga tidak mungkin satu sama lain saling memandang auratnya. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia diberikan pakaian untuk menutupi auratnya tersebut. Dan manusia yang pertama Allah Subhanahu wa taala berikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia pertama yang diberi pakaian pada kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian ada juga manusia yang digiring atau dikumpulkan oleh Subhanahu wa taala dengan berkendaraan. Namun tidak sedikit di antara mereka yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tusyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum." Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwati fillah, bukan hanya itu saja. Bahkan setiap kita pada hari dikumpulkan di padang mahsyar ini akan ditemani oleh dua malaikat sebagai pengiring. Yang pertama adalah malaikat untuk menjadi saksi bagi kita, dan yang kedua adalah sebagai pengiring bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Qaf ayat 20 sampai 21. "Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid." Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat pemberi saksi. Ikhwati billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski begitu dalam keadaan terik dan panas, dalam kondisi yang berbeda-beda, di sana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada hamba-hamba pilihannya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkannya melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah 7 golongan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adilu wa syabun nasha'a bi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah." Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri naungan. Pada hari tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Kemudian
dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berpisah dan berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik lagi mempunyai kedudukan, lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah seorang yang merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di kala sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun ada satu lagi golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man andara mu'siron aw wada'a anhu adallahullahu fi dhillih." Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy pada hari kiamat. Kemudian yang kesembilan juga ada yang menyebutkan bahwa yang kesembilan ini termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang muadzin. Sebagaimana perkataan dari Nadhr bin Syamil rahimahullah ketika mensyarah hadis al-muadzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Seorang muadzin memiliki leher yang paling panjang di antara manusia pada hari kiamat. Maka beliau rahimahullah berkata, pada hari kiamat ketika manusia tenggelam dan binasa dengan keringatnya, namun para muadzin Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan memanjangkan lehernya. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga ketika manusia cemas, bingung, sibuk dengan urusannya masing-masing, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmat kepada umatnya, yaitu dengan menyiapkan sebuah telaga untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Telaga yang sangat indah, sangat manis, sangat putih, yang sungguh dirindukan oleh manusia kala itu di tengah terik panas matahari, yang mana masing-masing pun di antara mereka ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai dengan kedua lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, bahkan ada yang sampai tenggelam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari milin. Qala fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq, faminhum man yakunu ila ka'baihi, wa minhum man yakunu ila rukbataihi, wa minhum man yakunu ila haqwaihi, wa minhum man yuljimuhul araq iljaman." Wa asyara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biyadihi ila fihi. Bahwa pada hari kiamat matahari akan didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai dengan kedua mata kaki, ada yang sampai dengan kedua lututnya, ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah telaga. Tadi sebagaimana sabdanya, "Inna likulli nabiyyin haudha wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah." Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga, dan sesungguhnya mereka berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak mendatangi telaganya. Sungguh aku berharap akulah yang telaganya terbanyak untuk didatangi oleh kaumku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian selain itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telaga Rasulullah pun paling luas di antara telaga-telaga para nabi yang lainnya. Sebagaimana sabdanya bahwa luas telagaku sejauh sebulan perjalanan, setiap sisinya sama panjangnya. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski begitu di sana ada beberapa golongan, ada beberapa orang yang terlarang, yang tidak bisa untuk mendatangi telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sebagaimana sabdanya, sesungguhnya akan ada beberapa orang yang aku tolak dari telagaku, sebagaimana ditolaknya unta yang asing. Nah, ini adalah salah satu peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa dinanti-nanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di telaganya. Kemudian yang berikutnya adalah keimanan terhadap hari perhitungan atau yaumul hisab.
Yaumul hisab adalah hari diperlihatkannya seluruh catatan amalan manusia dari mulai ia lahir sampai dengan ia meninggal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengadili atau menghisab hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun lagi-lagi memberikan rahmatnya kepada kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala di sana membedakan antara orang-orang mukmin, orang-orang muslim dengan orang-orang kafir. Kala itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diadili seorang diri pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang melihatnya dan yang mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menutupi aibnya sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya kesalahannya sampai ia mengetahui dan mengakuinya. Lalu ditunjukkan lagi sampai ia mengetahui dan mengakuinya, terus dan terus dan terus hingga orang tersebut merasa akan binasa karena kesalahannya tersebut. Orang tersebut merasa bahwa tempat kembalinya hanyalah neraka, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfirulaha lakal yaum. Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu. Kemudian diberikan kepadanya catatan amalan kebaikannya. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, orang munafik, orang musyrik, maka mereka sebaliknya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk. Hatta binatang dan malaikat pun menjadi saksi atas segala perbuatan mereka selama di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 18, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan pada saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta kepada Tuhan mereka. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu manusia akan diberikan catatan amalannya. Ada yang diberikan dari depan, ada yang diberikan dari belakang, ada yang diterima dengan tangan kanan dan ada yang diterima dengan tangan kiri. Semuanya itu adalah tergantung dengan amalnya selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai dengan ke-9. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Kemudian wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaan daripadaku. Quran surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 29. Kemudian ikhwati fillah, inilah di mana momen ketika orang-orang kafir menyesal. Ketika mereka di Yaumul Mahsyar dikumpulkan mereka dalam keadaan tenggelam. Kemudian mereka digiring dalam keadaan dengan wajah terbalik di bawah. Lalu mereka juga menerima catatan dari belakang dan diterima dengan tangan kiri. Maka kala itu orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Ini adalah cita-cita atau keinginan orang-orang kafir ketika kala itu hewan binatang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah diadili mereka dihancurkan dan dirubah menjadi tanah. Maka disinilah orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Artinya mereka tidak siap, mereka tidak sanggup, mereka tidak mau untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menimbang amalan untuk memastikan amalan-amalan manusia, yaitu ditimbang dalam sebuah timbangan yang hakiki, yang benar adanya, yang mana Rasulullah SAW menggambarkan tentang mizan ini begitu besarnya dalam sebuah hadis, yudaul mizanu yaumal qiyamah
falau wuzina fi samawati wal ard lawasi'at fataqulul malaika ya Rabb liman yazin hadza fayaqulu Allah Ta'ala liman syi'tu min khalqi fataqulul malaika subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Pada hari kiamat mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang, akan tetap luas. Maka malaikat pun berkata, wahai Rabbku, untuk siapa timbangan ini? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mizan atau timbangan adalah alat ukur untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Adapun mizan atau timbangan di akhirat adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amal-amalnya. Lalu setelah itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia kala itu terbagi. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang murtad, Allah giring mereka ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang mukmin Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan untuk melewati sirat, yaitu sebuah jembatan. Ya, yang mana jembatan ini digambarkan dalam Lawami Al-Anwar, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhum berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi neraka adalah melewati sirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sirat ini bentuknya adalah suatu jembatan yang mana dia sangat licin, tajam, kemudian juga mengkilat. Setiap manusia akan melewatinya sesuai dengan amalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kemudian didatangkan jembatan, lalu dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu setiap manusia akan berjalan di atas jalan atau jembatan atau sirat tersebut tergantung dengan amalnya, bukan ikhtiarnya atau usahanya. Seandainya hal itu merupakan usaha mereka, tentu mereka akan berjalan melewati sirat tersebut dengan cepat. Akan tetapi mereka hanya bisa melewatinya tergantung amalannya di dunia. Barang siapa selama di dunia mereka bersegera untuk melakukan amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memudahkan, akan menyegerakan jalan di atas sirat tersebut. Sebaliknya, siapa yang berlambat-lambat dalam mengamalkan kebaikan selama di dunia, justru berbuat maksiat, maka akan dipersulit pula di jalan sirat tersebut, di jembatan sirat tersebut. Oleh karena itu, yang menentukan jalan di atas sirat adalah amalan kita selama di dunia. Sebagaimana syarah akidah Al-Wasitiyah menjelaskan hal ini semua. Kemudian dalam syarah Al-Musnah Al-Mansurah disebutkan sesungguhnya Allah akan memberi bantuan kepada seorang mukmin. Dia akan menyeberangkannya dengan cepat kepada seseorang yang dulu bersegera untuk mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatan. Secepat apa dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secepat itulah dia akan melintasi sirat. Kemudian dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa yang melewati sirat ini, maka dia akan masuk surga. Akan masuk surga. Dan yang pertama kali meminta dibukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perjalanan terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melalui tahapan fase-fase sebelum mereka melewati sirat, ya, ada fase dikumpulkan di padang mahsyar, ada fase mereka ditimbang, dibukakan amalannya, sampai terakhir adalah di atas sirat. Disinilah dipilih yang orang kafir sudah tidak akan melewati sirat ini, mereka akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang beriman, hatta sebesar biji sawi pun, sekecil apapun itu akan melewati sirat ini. Namun untuk kemudian tidak semudah yang kita bayangkan melewati sirat.
jalannya licin, jalannya tipis, bahkan disebutkan lebih tipis daripada rambut. Kemudian selain itu juga licin. Lalu ada kail-kail yang menarik setiap siapa saja yang melewatinya. Ya, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, bahkan ada yang terjatuh. Ya, karena itu maka siapa saja yang mereka bersegera dalam kebaikan, maka Allah segerakan jalannya. Siapa yang mereka berleha-leha, bersantai-santai, maka Allah akan jadikan berjalan. Siapa yang justru tidak peduli dengan amalan kebaikan, dengan panggilan ibadah, amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melambatkan, bahkan mungkin akan menjatuhkannya ke dalam neraka. Kemudian ikhwati fillah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu riwayat sebelum masuk surga, orang-orang yang selamat dari atas sirat tersebut dengan penuh luka, ya, karena kail-kail tadi, maka kemudian manusia di sana akan dibersihkan, akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah tempat, yaitu muqantarah. Di sanalah akan dibersihkan antar sama manusia dari dosanya, dari kesalahannya, dari kealpaannya, dari segala kemaksiatannya. Mungkin ada di antara mereka ada ghil, ada hasad, ada iri, ada dengki, dibersihkan sehingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Tidak ada lagi di antara mereka permusuhan sedikit pun yang ada dalam hati, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam orang-orang yang Allah takdirkan untuk masuk ke dalam surga. Ikhwati fillah, yang terakhir, kemudian akhirnya mereka semuanya masuk ke dalam surga dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan sesuai dengan amalannya pula. Ya, tidak semua, ada yang mereka masuk ke dalam surga Ar-Royan, ada yang masuk ke dalam surga Firdaus, ada yang masuk ke dalam surga Aden, dan surga-surga yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dengan keadilannya, dengan hikmahnya, dengan adil, seadil-adilnya sesuai dengan amalan mereka yang ada di dunia ini. Ikhwati fillah, demikianlah yang bisa disampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa menambah keilmuan kita bahwa kehidupan kita tidak selesai setelah kita mati, tapi justru itulah awal perjalanan kita. Ada 7, ada 8 atau ada 9 fase. Sebagian ulama mengatakan perjalanan yang akan kita lalui di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melewati fase-fase tersebut dan memasukkan ke dalam jannahnya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.